Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang sekali masih dapat menjumpai kalian semua di kebaktian doa ICLA. Malam ini kita datang bukan hanya untuk bernyanyi, kita juga berbicara dengan Bapa Sorgawi lewat doa-doa kita, dengan membawa segala pergumulan hidup kita untuk meminta jalan keluarnya. Mari kita akan mulai kebaktian doa ini dengan mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita agar kita layak di hadapan Tuhan, dan musik akan mengiringi saat teduh kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini, terambil dari Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian yang baru. Kita belajar lagu baru sebab judulnya terhubung, yang sama dengan judul khotbah malam hari ini. Kebetulan cocok dan kita akan belajar lagu ini, terhubung. Di tengah kesibukan dalam keseharian kita yang kacau, masalah kehidupan, notifikasi HP dan lain-lain, sekarang di momen ini Tuhan bilang, "Anakku, aku di sini. Connect lagi dengan aku," kata Tuhan. Mari kita meresponi dengan menyatakan, "Aku mau terhubung dengan Engkau, Tuhan, agar tidak ada lagi jarak antara aku dan Engkau. Saat menyembah, biarlah hati kita terhubung kembali dengan hati Bapa." Kita pujikan, terhubung.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa Kau berlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin ku pasmu pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Musik saja. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sudah beserta dan memelihara hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih pada tengah minggu ini kami boleh kembali berdoa bersama dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mau mendengar seru doa kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati kami supaya kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam doa kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya semuanya itu tidak menjadi penghalang ketika kami berdoa. Dan Tuhan akan mendengar seru doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin ibadah doa kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya.
dan Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mari sebelum kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita pada malam hari ini, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan bertekun dalam doa. Mari kita membaca Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang keempat yang berbunyi sebagai berikut. Bertekunlah dalam doa, dan pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, merenungkannya, tetapi yang juga mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku sekalian yang kekasih dalam kasih Kristus Yesus, setelah di awal surat Kolose yang ditulis oleh Paulus, Paulus menegakkan satu kebenaran. Betapa istimewanya hidup orang yang percaya di dalam karya penebusan Kristus Yesus. Paulus mendorong jemaat di Kolose lebih lanjut lagi untuk terus bertumbuh dan membawa satu kehidupan yang baru sepadan dengan panggilan yang Allah berikan dalam hidup setiap mereka, yaitu menghasilkan buah yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ada 4 hal yang Paulus tekankan supaya jemaat di Kolose, sebagaimana juga halnya kita semua pada hari ini, untuk bisa terus bertumbuh memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan yang kedua, menghasilkan buah pekerjaan atau perbuatan yang baik. Baik kepada sesama kita orang-orang yang percaya, maupun juga kepada orang-orang yang belum mengenal akan kasih Allah di dalam karya pengorbanan Kristus Yesus itu. Dan kita terus bertumbuh yang ketiga dikatakan menghasilkan buah untuk bisa memiliki kehidupan yang sanggup menanggung segala sesuatu dengan sabar di dalam kekuatan kuasa Allah. Di mana yang terakhir, Paulus merindukan jemaat yang ada di Kolose itu untuk bisa hidup penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Saudaraku sekalian, inilah hidup yang dikatakan hidup yang layak, yang akan memperkenan kepada Allah. Dan untuk inilah saudaraku sekalian, setelah Paulus menjelaskan semua hal itu saudaraku sekalian, sebelum Paulus menutup kitab surat Kolose ini, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk mereka bisa bertekun di dalam doa. Dan di dalam hal itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Saudaraku sekalian, untuk kita bisa mencapai satu kehidupan yang bertumbuh, yang pada akhirnya bisa memperkenan hati Allah, kita perlu belajar juga, saudaraku. Untuk bisa belajar menikmati status yang baru kita dalam hubungan dengan Allah. Di dalam satu komunikasi, berdoa dengan tekun. Saudaraku sekalian, kalau kita mengerti arti bertekun di dalam doa, itu bukan hanya sekedar saat kita itu menyampaikan keluh kesah kita atau beban-beban kita di dalam doa ketika kita sedang menghadapi masalah. Atau bukan sekedar satu kebiasaan religius yang kita bangun secara rutin di mana kita boleh memanjatkan secara berulang-ulang di hadapan Allah dengan kata-kata yang puitis, yang disusun dan disampaikan secara rapi dan indah di hadapan Allah. Bukan demikian saudaraku sekalian.
Ketika kita berkata bertekun di dalam doa, itu sebetulnya yang pertama yang perlu kita pahami. Itu merupakan respon iman jemaat yang mengarahkan diri untuk meninggikan dan mentaati kehendak Tuhan di dalam segala macam situasi secara terus-menerus. Sebetulnya bertekun di dalam doa merupakan suatu respon iman. Bagaimana kita meyakini Allah yang tinggal dalam hidup kita, Allah yang sudah bekerja dalam hati kita adalah Allah yang ingin menyatakan penggenapan janji-janjinya dalam hidup orang yang percaya. Sebab itu dalam respon kasih kita kepada Dia, kita mau belajar untuk terus mengerti dan mentaati kehendak Tuhan itu. Bertekun dalam doa itu sebetulnya menjadi suatu gaya hidup yang menegaskan hubungan intim kita dengan Allah, yang terus-menerus bergantung erat kepadanya. Ini bukan hanya sekedar saat kita meminta, tetapi lebih daripada itu. Kita membuka hati kita. Kita mau mendengar. Kita mau mengamini kehendaknya. Dan kita mau bersyukur atas semua hal yang dia itu boleh nyatakan dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, ketika Paulus mengatakan bertekun di dalam doa, itu sebetulnya menggambarkan suatu keteguhan hati jemaat yang sudah ditebus oleh Kristus. Satu konsistensi hidup di mana di dalamnya ada satu komitmen untuk sungguh-sungguh mau hidup berjalan di dalam pimpinan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, menarik sekali. Ketika Paulus menyebutkan bertekunlah di dalam doa, itu konteksnya berhubungan dengan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Artinya ketika kita berdoa itu, saudaraku sekalian, kita bukan sekedar menyampaikan kata-kata, atau sekedar menyampaikan keluh kesah, atau sekedar menyampaikan satu permohonan di hadapan Allah. Tetapi kita juga ingin menjaga kondisi rohani kita. Apakah ketika kita berdoa itu, kita itu sungguh menyampaikan satu permohonan, satu keinginan yang kita mau taklukkan di dalam kehendak Allah sendiri. Apakah keinginan kita itu muncul dari satu motivasi untuk memuliakan nama Tuhan, atau keinginan yang sebetulnya ingin untuk mendapatkan satu keinginan secara kedagingan, bahkan itu bertentangan dengan Allah. Saudaraku sekalian, kita menjaga diri kita sebagai ciptaan yang dimiliki oleh Dia. Kita mau hidup sepadan dengan panggilannya, sesuai, serasi dengan kehendaknya. Maka disitulah, saudaraku sekalian, di dalam berdoa seringkali dilukiskan seperti orang yang bergumul. Untuk saya mau betul-betul mentaklukkan keinginan diriku di dalam keinginan Allah yang maha hikmat, maha kasih, dan maha kudus itu. Saya ingin hidup saya betul-betul berjalan sesuai dengan pimpinan dan kehendaknya. Sehingga aku juga bisa melihat di dalam tuntunannya itu, sebetulnya Dia menganugerahkan berkat yang begitu limpah di dalam hidup kita ini. Sebab itu doa yang tekun itu akan melahirkan rasa syukur yang akan terus bertambah-tambah dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku sekalian, yang menarik lagi, saudara, ketika Paulus mengatakan berdoalah dengan tekun, orientasi ketekunan itu juga menjadi satu bentuk doa yang berorientasi kepada misi. Saudara, di dalam ayat 3 yang tadi kita boleh baca, sekali lagi dikatakan di situ, Paulus memohon, berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Saudara, menarik sekali, saudara. Rasul Paulus itu rasul. Bahkan dia yang sebetulnya menginjili jemaat yang ada di Kolose. Dan dia juga lah yang menuliskan surat Kolose pada jemaat Kolose itu. Tetapi menarik di sini,
Paulus tidak merasa karena dia itu yang mendirikan jemaat di Kolose, lalu dia itu tidak perlu didoakan. Dia seorang pribadi yang mengajak jemaat ini untuk bisa tahu bahwa jemaat ini perlu mendoakan Paulus. Sebab itu, saudaraku sekalian, kita malam hari ini sebetulnya perlu menyadari bahwa kita itu membutuhkan dukungan doa dari sesama kita ini. Mengapa Paulus meminta jemaat ini untuk berdoa bagi Paulus? Karena Paulus ada di dalam satu panggilan yang kudus untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk dia itu injili. Menarik sekali, saudara, kan Paulus ingin menunjukkan bahwa sebagaimana dia pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, jemaat di Kolose pun sebetulnya ada di dalam panggilan yang sama itu. Kehadiran jemaat ini bukan hanya untuk mereka secara pribadi menikmati hadirat Allah dalam hidup mereka, tetapi juga orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Yang paling dekat itu keluarga. Lalu orang-orang yang tinggal di sekeliling mereka. Atau bahkan sampai orang-orang yang tinggal jauh dari mereka. Karena Tuhan Yesus yang mengutus Paulus dan juga jemaat di Kolose dan kita semua mengatakan, beritakanlah Injil dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kehadiran kita itu merupakan alat Tuhan untuk kita boleh menyampaikan berita Injil itu kepada orang yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Lalu mulai merambah kepada sahabat-sahabat atau orang-orang yang tinggal di sekeliling kita. Bahkan terus menerobos sampai ke ujung bumi. Orang-orang yang mungkin sampai hari ini kita mungkin belum pernah bertemu atau mengenal namanya. Tetapi Tuhan yang akan menggenapi janjinya itu akan menyelamatkan setiap umat pilihan yang Tuhan percayakan untuk mendengar berita Injil dari orang-orang yang sudah ditebusnya. Sebab itu, saudaraku sekalian, di dalam doa malam hari ini, kita tidak ingin melupakan panggilan doa misi ini. Paulus mengatakan, doakanlah kami. Doakanlah orang-orang seperti Rasul Paulus, yaitu hamba-hamba Tuhan yang sedang ada di ladang penginjilan, baik yang ada di kota besar ataupun yang ada di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil yang kita mungkin tidak terbayang bahwa kita bisa tinggal di sana. Tetapi Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat itu, ternyata Tuhan juga yang sudah memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan orang-orang yang ada di tempat itu untuk juga boleh mengalami kasih Tuhan. Sebab itu Paulus juga memohon supaya jemaat ini berdoa supaya Tuhan membukakan pintu pemberitaan Injil bagi Paulus. Saudara, seperti yang kita semua tahu, saudara, orang baru bisa bertobat kalau orang itu mengalami pekerjaan dari Roh Kudus. Rasul Yohanes sendiri menegaskan bahwa salah satu pekerjaan dari Roh Kudus itu menyadarkan orang akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Seorang bisa menyadari dirinya membutuhkan pengampunan kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati dia. Sebab itu Paulus memohon jemaat untuk bisa berdoa supaya orang-orang yang diberitakan Injil oleh Paulus itu hatinya bisa dilunakkan oleh Roh Tuhan sendiri dan mereka boleh menyambut pemberitaan firman itu dengan hati yang beriman. Dan yang ketiga dikatakan, saudara, ketika Paulus memohon jemaat ini berdoa supaya Injil itu disampaikan dengan benar. Seperti yang kita sudah tahu, saudaraku, ada di tengah-tengah jemaat di Kolose orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah, yang sesat. Kepada mereka itulah Paulus mengingatkan jemaat ini bahwa mereka harus bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah itu. Kalau kita
tinggal di tengah-tengah satu lingkungan di mana komunitas yang ada itu sudah terdistorsikan oleh ajaran yang sesat, mereka akan sulit untuk bisa dituntun melihat atau mengenal akan kebenaran itu. Sebab itu kita terus mohon Tuhan kiranya menjaga, melindungi komunitas yang sudah boleh kita miliki dan kita bangun bersama-sama untuk terus bisa fokus kepada kebenaran. Dan disinilah saudaraku sekalian, biarlah kita ingat, Paulus juga mohon didoakan supaya apa? Supaya dia bisa memiliki keberanian dan ketekunan untuk menyampaikan berita keselamatan itu sendiri. Saudaraku sekalian, memang pergumulan menjadi seorang pemberita Injil tidak mudah. Seringkali menghadapi fitnahan, seringkali menghadapi tekanan, penderitaan, dan aniaya. Tetapi satu perkara yang penting untuk kita selalu lihat, sebetulnya tak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Baik itu penderitaan, baik itu aniaya, bahkan kematian sekalipun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ajaib itu. Nah, inilah yang perlu diimani dan dimiliki oleh setiap orang-orang yang ada di ladang pekabaran Injil. Biarlah kita mohon belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu tercurah secara limpah dalam hidup setiap mereka. Sehingga mereka dengan tekun setia memberitakan Injil sampai akhir. Saudaraku sekalian, mengakhiri renungan pada malam hari ini, mari kita mengambil satu saat untuk refleksi secara pribadi. Yang pertama, saudara, mari saudara, biasakan dalam aktivitas hidup kita, baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, maupun dalam pelayanan, untuk selalu menggumuli kehendak Tuhan, meninggikan dan mau mentaati kehendak itu secara utuh dalam hidup setiap kita. Kedua, ingat, waktu kita ada di dalam dunia ini sangatlah terbatas. Jangan lupa, saudara, memberitakan Injil, khususnya kepada setiap anggota keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita lainnya. Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya mereka bisa selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, mari kita dukung dan kita terus doakan utusan-utusan Injil yang Tuhan sudah utus hadir di tengah-tengah komunitas-komunitas yang saat ini sungguh membutuhkan keselamatan dari Kristus Yesus. Ki Ho Kim Tong, keluarga besar kita, memiliki satu departemen penginjilan yang sebetulnya Tuhan juga beri kesempatan yang sangat luas untuk kita bisa memberitakan Injil. Baik di kota-kota, tetapi juga ada yang di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang kita mungkin tidak bisa melihat namanya di peta. Walaupun kita tahu di situ banyak orang-orang yang sebetulnya, saudara, ketika mereka mendengar berita Injil, hati mereka itu seperti sudah disiapkan oleh Tuhan untuk mereka juga boleh menyambut berita Injil. Walaupun pekerjaan kuasa kegelapan itu ada, tapi kehadiran hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan itu membuat umat pilihan Tuhan yang ada di sana pada akhirnya dapat diselamatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, mari kita terus menjaga kekudusan di dalam merespon panggilan Tuhan. Dan kita mau dengan setia menjalani panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Dan mari kita satukan hati kita untuk terus berdoa dalam pimpinan Roh Kudus pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat.
Kita pujikan doa mengubah segala sesuatu. Adakah yang datang malam ini dengan membawa beban yang berat? Firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa bukanlah pelarian terakhir, tetapi doa adalah senjata utama kita. Doa tidak mengubah Tuhan, tapi doa mengubah kita, dan Tuhanlah yang mengubah keadaan. Mari kita pujikan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
Bapak Ibu, sebelum kita memanjatkan pokok-pokok doa, mari kita mempersiapkan hati kita dengan doa teduh. Mari saat ini kita berdoa meresponi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan. Bagaimana dengan kehidupan doa kita selama ini? Apakah kita bertekun di dalam doa karena kita rindu lebih mengenal kehendak Tuhan? Apakah kita bertekun berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dan jiwa-jiwa yang belum selamat? Marilah kita semakin bertekun di dalam doa dan semakin mengerti akan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang percaya bukan hanya berdoa, tapi betul-betul mau bertekun di dalam doa. Karena kami rindu semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau bertekun berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para utusan Injil, bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang masih belum kenal Tuhan, yang masih belum diselamatkan. Supaya mereka boleh mendengar Injil, mereka boleh mengenal Tuhan, boleh percaya Tuhan, dan mereka juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu, kami punya ketekunan di dalam kami berdoa, dan kami semakin mengerti tentang kehendak Tuhan, dan hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk negara Amerika yang telah Tuhan pimpin dan berkati selama 250 tahun. Mari kita bersyukur untuk kehidupan dan kesehatan, untuk keluarga kita, juga pekerjaan yang Tuhan berikan. Kita juga bersyukur untuk doa-doa yang telah Tuhan jawab. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk negara Amerika yang Tuhan sudah mulai dan dirikan, peliharakan sampai saat ini selama 250 tahun. Terima kasih kami yang tinggal di tempat ini boleh menikmati begitu banyak kemudahan, begitu banyak kebaikan. Semuanya ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kau terus berkati akan negara ini dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya negara ini semakin maju, semakin makmur, semakin diberkati, bukan hanya menjadi berkat bagi rakyat dan negaranya, tetapi juga bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di negara-negara lain yang dalam kesulitan. Biarlah negara ini selalu boleh menjadi saksimu, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk kehidupan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk keluarga yang Tuhan sudah peliharakan sampai saat ini, baik mereka yang tinggal bersama dengan kami ataupun anggota keluarga yang tinggal di lokasi yang berbeda, dimanapun mereka berada. Tuhan bersama, Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk juga pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami lakukan sehingga kami boleh mendapatkan berkat Tuhan yang mencukupi kebutuhan keluarga kami. Terima kasih untuk doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Kami melihat bahwa Tuhan sungguh luar biasa karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan selalu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa untuk IECLA. Doakan hamba-hamba Tuhan, diaken, pengurus, tim kerja, supaya bisa sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Kita berdoa untuk setiap jemaat supaya boleh bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan melalui doa dan firman. Kita juga doakan untuk renovasi pastori supaya Tuhan yang menyediakan kontraktor yang tepat dan juga dana yang dibutuhkan.
Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, IECLA adalah milikmu, gerejamu, dan engkau adalah kepala gereja kami. Kau berkati gerejamu ini Tuhan, mulai dari hamba Tuhan, diakan, pengurus, bersama dengan tim kerja, bisa sehati sepikir dalam melayani Tuhan, sehingga gerejamu bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan bisa menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati setiap jemaat ICLA sehingga boleh bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam doa mereka setiap hari, juga di dalam perenungan akan firman Tuhan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan berkati Tuhan sehingga jemaat kami boleh bertumbuh, boleh menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rencana renovasi pastori, biarlah Tuhan yang menyediakan kontraktor yang kami perlukan, dan Tuhan juga yang menyediakan dana yang kami butuhkan, sehingga rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk program IECLA di bulan Juli ini. Tanggal 18 Juli akan diadakan Family Fiesta. Tanggal 22 Juli Sensura Morum. Tanggal 25 Juli Persekutuan Usinda. Tanggal 26 Juli ada perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk semua acara ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami bukan hanya bisa ke gereja untuk beribadah setiap hari Minggu, tetapi Tuhan juga memberkati kami dengan acara-acara khusus. Tanggal 18 Juli yang akan datang, kami akan mengadakan Family Fiesta di Park. Kami berdoa supaya banyak orang yang bisa hadir, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai usinda. Dan kami sebagai keluarga besar IECLA boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam acara ini. Tuhan juga berikan kami cuaca yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sensura Morum yang akan diadakan pada tanggal 22 Juli supaya kami boleh memeriksa diri, mempersiapkan hati untuk mengikuti kebaktian perjamuan kudus pada tanggal 26 Juli yang akan datang. Melalui sakramen ini kami diingatkan akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, dan biarlah hati kami semakin merasakan kasih Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Tuhan berkati juga persekutuan Usinda yang akan diadakan pada tanggal 25 Juli yang akan datang, supaya para Usinda bisa hadir. Tuhan berikan cuaca yang baik, dan Tuhan juga berkati acara tersebut sehingga semua yang hadir boleh merasakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan, boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita mendukung kebaktian doa hari Minggu yang akan datang ini, yaitu tanggal 12 Juli. Doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di kebaktian Indonesia maupun English. Doakan untuk worship leader, song leader, dan singers, beserta pemain musik. Doakan juga audio, sistem, dan juga multimedia. Doakan usher, doakan konsumsi dan si kebersihan, supaya semuanya bisa melayani dengan baik. Mari kita mendukung dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau setiap minggu kami boleh datang beribadah. Kami mau mendukung para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik di kebaktian bahasa Inggris maupun kebaktian bahasa Indonesia. Berkati persiapan mereka, berkati pelayanan mereka, supaya jemaat Tuhan boleh diberkati melalui firman yang disampaikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk worship leader, supaya bisa membawa semua jemaat untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk song leader dan singers bersama dengan pemain musik,
supaya bisa membawa jemaat untuk menyanyi memuji Tuhan bukan hanya dengan suara mereka, tapi dari dalam hati mereka, dengan jiwa mereka, mereka meninggikan dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan yang menangani audio, sound system, multimedia, supaya semuanya bisa dikerjakan dengan baik, dijauhkan dari segala gangguan, supaya ibadah baik onsite maupun online bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk para usher yang melayani, menyambut akan anak-anak Tuhan yang beribadah, juga rekan-rekan yang menangani konsumsi, rekan-rekan yang menangani kebersihan. Engkau berkati mereka semua, karena semuanya ini mereka lakukan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hari Minggu, semua ibadah, semua acara boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita seiman, khususnya mereka yang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, mereka yang bergumul dengan berbagai masalah, juga doakan untuk mereka yang sudah lanjut usia atau mereka yang sedang pergi liburan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk saudara seiman kami yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, dan mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka, dan kami berdoa supaya mereka boleh dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami ingat Ibu Liana yang kakinya cedera karena bekerja sehingga mengalami sakit. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Tuhan ingat Bapak Listio juga yang arthritis dan juga sakit. Tuhan juga yang jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan hari demi hari. Kami ingat Tuhan saudara-saudari lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu di sini, tapi Tuhan tahu siapa mereka yang sakit. Tuhan hadir dalam hidup mereka dan Tuhan jamah mereka dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang bergumul dengan berbagai macam masalah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah rencana masa depan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan tolong supaya mereka boleh menemukan jalan keluar, boleh mendapatkan kekuatan, dan boleh mengalami kemenangan. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia. Tuhan juga hiburkan mereka. Kadangkala mereka merasa kesepian, tapi biarlah mereka tahu bahwa Tuhan Immanuel selalu beserta. Tuhan mendampingi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara seiman kami yang sedang liburan ke luar negeri ataupun ke luar kota. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu melindungi, dan Tuhan juga yang memberkati. Dan pada saatnya mereka bisa kembali ke tengah-tengah kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan lancar semuanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Amerika, dan juga dunia. Kita doakan para pemimpin negara sehingga mereka punya hati yang takut akan Tuhan, berdoa untuk kondisi ekonomi, untuk perdamaian dunia. Juga kita ingat baru-baru ini terjadi gempa yang ada di Venezuela pada tanggal 24 Juni yang lalu. Ada 3.342 orang meninggal, 16.700 orang yang terluka, dan ribuan orang yang masih hilang. Kita bisa bayangkan betapa sedihnya mereka, dan khususnya keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Mereka yang sakit, mereka yang kehilangan rumah, mereka sedang dalam pergumulan yang besar. Mari kita mendukung mereka juga dalam doa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk
para pemimpin negara, baik yang ada di Amerika maupun di Indonesia, supaya mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan, dan mereka bisa memimpin negara dengan kebenaran firman-Mu, sehingga rakyat boleh mengalami damai dan sejahtera di bawah pimpinan mereka. Berdoa untuk kondisi ekonomi yang semakin sulit, untuk perdamaian dunia yang sulit dicapai, walaupun ada usaha-usaha yang dicoba untuk dilakukan, tetapi semuanya itu masih belum terjadi. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin dunia, sehingga mereka bisa menemukan jalan ataupun solusi yang terbaik untuk mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk negara Venezuela yang beberapa waktu lalu terjadi gempa bumi yang menelan begitu banyak korban. Ada 3.342 orang yang meninggal. Kami bisa bayangkan betapa sedihnya anggota keluarga mereka. Ada 16.700 orang yang terluka, yang masih dirawat. Tuhan kasihani dan Tuhan jamah dan sembuhkan. Ada ribuan orang yang masih hilang, belum ditemukan. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan tolong negara ini. Biarlah Tuhan pemerintah bisa diberikan hikmat, kekuatan, dan boleh mendapatkan bantuan-bantuan dari negara lain untuk bisa memulihkan kondisi keadaan negara ini. Terima kasih Tuhan, kasihanilah mereka dan tolonglah. Kami sekali lagi memanjatkan doa ini kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk kedamaian dunia, untuk kesejahteraan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menggunakan sedikit waktu untuk tenang di hadapan Tuhan. Kita boleh berdoa untuk pergumulan ataupun kebutuhan kita pribadi. Kita doakan kesehatan kita atau keluarga atau pekerjaan atau kebutuhan atau hal-hal lainnya yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Kita boleh berdoa dalam hati. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mendengar seru doa anak-anak-Mu. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dan kebutuhan anak-anak-Mu yang sudah mereka sampaikan di hadapan Tuhan, walaupun doa mereka keluar dari dalam hati, Engkau mendengar dan Engkau memperhatikan dan Engkau akan bertindak. Terima kasih Tuhan, berikan kami iman untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menantikan pertolongan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pokok-pokok doa yang kita panjatkan pada malam hari ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kadang kita merasa sendirian atau kesepian. Malam ini kita mau kembali ke pelukan Bapa Sorgawi. Tempat yang paling aman adalah bersama Bapa Sorgawi. Mari Bapak Ibu kita menutup kebaktian doa ini
dengan menaikkan satu pujian bersama-Mu Bapa. Biarlah pujian ini dapat memberi kekuatan dan rasa aman kita untuk melewati hari-hari kita ke depan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah keragukan kasih-Mu bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Musik saja. Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebelum kita mengakhiri kebaktian doa ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh, kebaktian doa malam ini selesai. Sampai berjumpa Rabu depan. Tuhan memberkati kita semua.